disebut sabuk saraf listrik yang terapung dalam jaringan saraf. Jadi kita lihat ini dengan pewarnaan HI sehingga seluruh miliknya tidak kelihatan, tapi hanya menyisakan seperti ini kerangka neurokeratin saja. Jadi bentukan seperti anyaman jala ini adalah neurokeratin network ya, atau jala-jala neurokeratin, merupakan sisa-sisa dari selubung mielin. Jadi kalau kita dengan HE, selubung mielinnya terlarut, hanya tinggal namanya. Kemudian bisa kita lihat ini suatu letak, sebenarnya yang disebut sebagai node of Ranvier. Node of Ranvier merupakan batas antara segmen mielin yang satu dengan segmen mielin yang lain. Jadi biasanya pertanyaannya letupan apa? Jaringan apa? Jaringan saraf kaki. Bentukan seperti jala, neurokeratin network. Kemudian kita lihat inti yang agak gemuk ya. Yang agak gemuk ini adalah inti dari sel swan. Yang agak gemuk ya, inti dari sel swan. Kalau yang tipis-tipis memang inti fibroblast, tapi biasanya yang ditanyakan yang agak gemuk ya. Jadi lebih agak transparan ya yang inti sel swan ini, tidak berapa jelas. Kemudian di tengah daripada sabut saraf tepi tadi ada bentukan seperti rambut, itu adalah akson. Ya. Bentukan seperti rambut itu adalah akson. Ini kelihatan aksonnya. Node of Ranvier-nya kelihatan. Ini adalah inti sel swan. Kemudian ada juga jaringan ikat di sela-sela sabut, itu yang disebut endoneurium. Jadi jaringan ikat yang letaknya antara sabut saraf yang satu dengan yang lain namanya endoneurium. Kalau jaringan ikat yang menyelimuti atau membungkus satu fasikel saraf tepi, perineurium. Kalau beberapa fasikel dibungkus lagi di luarnya disebut epineurium. Yang perineurium ini seperti gelang karet ya, karena mempunyai hubungan yang erat ya, tight junction atau hubungan occludent. Nanti kalau sudah sampai ke situ. Kemudian masih dalam bab sistem saraf tepi, kita lihat bentukan seperti ini. Di dalamnya ada sel-sel sarafnya, ialah sel ganglion. Ganglion ini letaknya bukan di pinggir medula spinalis, tapi di antara kelenjar. Ini kelenjar, kelihatan serum mukusnya. Kelenjar, berarti ini di dalam suatu kelenjar. Berarti ini adalah ganglion otonom, bukan ganglion spinalis, tapi ganglion otonom. Di mana sel-sel ganglion otonomnya kecil-kecil, bentuknya hampir besarnya hampir sama. Kecil hampir sama besar, dan jarang terlihat adanya sel satelit dan sabut sarafnya terutama yang tidak bermielin. Jadi letaknya di dinding organ ini ya, bukan di pinggir dari medula spinalis. Bentukan ini disebut apa? Ganglion otonom. Nama sel-selnya adalah sel ganglion otonom. Tinggal nambahin sel. Berbeda dengan yang ini, kelihatan ada sel yang gede, ada sel yang kecil, ada sel yang sedang. Jadi besar kecilnya sel ini tidak sama, dan bedanya mencolok ya. Ini kita dapati pada ganglion spinalis ya. Kita lihat ada sel satelitnya banyak, ini yang disebut sel satelit. Sel gedenya ini disebut sel ganglion spinalis. Seluruh bentukan ini adalah ganglion spinalis. Jadi nyata benar bedanya selnya gede-gede dibanding dengan yang sel pada ganglion otonom. Meskipun ada juga yang kecil, karena memang besar kecilnya tidak sama.
kelihatan sabut saraf tepinya ini kelihatan saling sejajar, ada inti dari sel swan, ada neurokeratin network, ya. Kemudian ada yang kayak rambut panjang, ini adalah akson. Ini node of Ranvier, node of Ranvier, hampir sama dengan ini juga masih sabut saraf tepi ya, pada jaringan saraf tepi. Tapi barusan yang tadi kelihatan juga ada neurokeratin network, inti sel swan juga kelihatan. Ranviernya sudah tidak jelas seperti yang tadi ada. Kemudian kita lanjut, ini masih saraf tepi juga. Lihat ini seperti irisan bawang, ini juga seperti irisan bawang. Ini adalah akhiran saraf. Aferen. Karena apa? Dia merupakan suatu reseptor untuk rasa raba. Jadi dia namanya adalah corpusculum paterpasini. Bukan rasa raba, rasa pressure tekanan. Kita lihat bentuknya ya, yang khas banget seperti irisan bawang. Bukan akhiran saraf aferen, suatu reseptor untuk rasa tekanan pada kulit, biasanya atau sekitar sendi atau pada kulit. Kita lanjut. Bentukan yang gede ini adalah satu vasikel saraf tepi. Saya bayangkan perumpamaan kemarin waktu praktikum seperti ibarat sapu lidi. Satu tusukan lidinya itu ya, satu lidinya itu ya, masing-masing lidinya itu adalah satu sabut saraf ya. Kemudian dibongkok menjadi satu sapu, itu satu vasikel saraf. Kemudian mau dibawa ke pasar, sapu-sapu dikumpulkan, dibungkus lagi sama glansing. Glansingnya itu adalah epinerium. Sedangkan yang kalau sabut jaringan ikat padat yang membungkus satu vasikel saraf namanya perinerium. Jadi ini satu vasikel saraf tepi. Lihat ini kelihatan seperti gelang karet. Ini adalah perinerium. Mengapa kok seperti gelang karet? Karena mempunyai hubungan sel-sel tight junction atau hubungan obuden. Beda dengan perimesium. Kalau perimesium nggak seperti gelang karet ini, karena hubungan antar selnya bukan hubungan obuden, bukan tight junction. Ya. Jadi jelas ya, kalau pertanyaannya biasanya ini, seluruh bentukan ini adalah vasikel saraf tepi. Bentukan yang melingkar ini adalah melingkar, atau kita sebut biasanya ini ditunjuk seperti ini ya. Lapisan yang melingkar seperti gelang karet ini adalah perinerium. Di dalamnya berisi satu vasikel saraf. Vasikel saraf tapi tidak ada sel ganglionnya. Tidak ada sel ganglion spinalisnya, tidak ada sel ganglion autonomnya. Kalau ganglion syaratnya harus ada sel ganglion. Vasikel saraf tepi syaratnya tidak ada sel ganglion. Itu bedanya. Kalau Anda bingung membayangkan ini pas ganglion atau ini yang vasikelnya, lihat ada selnya apa tidak. Kalau ini hanya potongan-potongan daripada sabut sarafnya, nggak ada sel ganglionnya, berarti ini adalah vasikel saraf tepi, bukan ganglion. Jaringan ikat di luarnya ini, yang jaringan ikat kendor di luarnya ini adalah epimesium. Sedangkan yang gelang karetnya ini epinerium. Gelang karetnya ini disebut perinerium. Ini jaringan apa? Saraf tepi. Ini sabut-sabut sarafnya. Sel apa ini? Sel swan. Bentukan yang seperti jalan namanya neurokeratin network. Neurokeratin network. Kemudian
lain-lain kurang jelas. Subrantingnya juga ya. Oh ini lekuan apa? Nodus ranting. Dan next, ini yang potongan melintang. Kalau yang ini tadi potongan membujur daripada sabut-sabut saraf, ini adalah yang potongan melintang. Ini jelas kita lihat satu fasikel saraf B, satu fasikel saraf B, satu fasikel saraf B. Lihat perineurumnya ya, bagi gelang karet tebal ya dan ketat kelihatan ya, ada ketat. Dalamnya adalah kumpulan daripada sabut saraf yang disebut fasikel saraf B. Tidak ada sel ganglion. Jaringan ikat yang di sini namanya epitelium. Jaringan ikatnya di sela-sela sabut namanya endotelium. Kita lanjut pada akhiran saraf lagi. Lihat ini, bentuknya seperti gas, perituler, gas ya. Letaknya di kulit juga, letaknya di lekukan ini yang disebut dermal papil ya. Bentukan ini namanya adalah korpuskulum dari Meissner, merupakan akhiran saraf aferen. Dia suatu reseptor untuk rasa raba. Jadi ini akhiran saraf tepi. Jadi untuk saraf tepi itu yang kita bicarakan adalah sabut-sabut sarafnya, akhiran sarafnya, dan ganglion. Ada 3 yang kita bahas. Ini apa yang ditunjuk? Lekuan node of Harvey. Jelas ya, jelas banget ya. Kemudian inti sel-selnya juga jelas. Ini, ya, kemudian bentukannya seperti rambutnya adalah akson. Neurokeratin networknya juga jelas ya. Jaringan apa? Jaringan saraf tepi. Kalau yang begini bermelin atau tidak? Bermelin karena banyak neurokeratin networknya, merupakan sisa-sisa dari selubung melin. Kalau tidak bermelin tidak ada neurokeratin. Aksonnya kemudian diikuti oleh neurokeratin network, merupakan sisa-sisa dari selubung melin. Nah, jadi ya, ini next. Saya akan memperlihatkan sel ini besar. Ini suatu perikarion, sudutnya banyak. Kalau neuron ini suatu neuron yang multipoler ya. Neuron multipoler punya satu akson, ini akson dan banyak dendrit. Di sitoplasmanya kita bisa melihat bentukan yang kasar, gelap. Ini adalah badan dari misel atau misel bodies, merupakan kumpulan dari kolisom, ribosom, dan ERK. Detailnya satu-satu nggak bisa kita lihat, tapi kalau gerombol bisa dilihat dengan mikroskop sinar. Dengan HE pun sudah bisa kita lihat. Inti daripada suatu neuron intinya vesikuler. Apa artinya vesikuler? Seperti gelembung, open fasciae, nucleolus, dendromatin. Jadi kalau dilihat dari jumlah juluran sitoplasmanya, sel ini perikarion atau neuron ini merupakan neuron yang jenis multipoler. Kemudian lihat sel yang ini, open fasciae kecil, juga open fasciae kecil. Ini bukan suatu neuron tetapi suatu sel glia. Sel glia yang intinya bulat dan intinya paling gede di antara sel glia yang lain adalah suatu astrosit. Astrosit ada 2, fibrous astrosit dan protoplasmic astrosit. Kalau Anda bisa melihat ini suatu perikarion, berarti yang saudara hadapi ini adalah white matter atau gray matter. Gray matter ya. Kalau white matter tidak punya perikarion.
Kalau gray matter selalu punya perikarion. Jadi ini adalah bagian dari gray matter karena ada perikarion. Sehingga sel-sel astrosit yang tadi saya tunjukkan merupakan yang jenis protoplasmik astrosit karena letaknya di gray matter. Jelas apa belum? Jelas ya. Next. Ini pewarnaan khusus. Ini kalau bergaris-garis begini berarti sabut apa ini? Otot bergaris, garis AI-nya jelas ya, otot bergaris. Sedangkan ini akhiran saraf yang menempel di permukaan dari sabut otot bergaris tadi. Jadi bentukan ini punya nama khusus ialah motor end plate, merupakan neuromuscular junction, hubungan antara neuro itu saraf, muskulus itu yang muskulus otot ya. Jadi hubungan antara akhiran saraf aferen atau eferen di permukaan dari sabut otot bergaris, sifatnya motoris. Jadi kalau dia merangsang sabut otot tadi, maka sabut ototnya akan berkontraksi, sifatnya motoris. Jadi bentukan apa? Motor end plate terdapat pada jaringan apa? Semuanya ini adalah jaringan otot bergaris. Oke, next. Kalau Anda melihat ini, maka ini termasuk apa ini? Dia apa? Ya, mengapa ganglion sebenarnya? Ya, ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Lihat ya, sel ganglionnya bentuknya bisa biasanya lonjong. Mengapa kok lonjong? Karena sifat dari neuron ini adalah pseudo-unipolar. Jadi pseudo-unipolar itu artinya punya satu juluran yang kemudian bercabang dua sebagai akson dan dendrit. Ini sel satelitnya jelas banget ya. Kemudian yang ditanyakan ini, sel ini bentuknya tipis ya, tipis, berarti ini adalah mikroglia ya. Kalau yang bulat tapi des adalah inti dari oligodendroglia. Kalau bulat agak gedean dan open base type adalah astrosit. Lanjut. Sekarang ini juga contoh dari neuron yang multipolar. Neuron yang multipolar ini bersegi banyak, yang ini terdapat pada medula spinalis, pada kornu depan atau anterior horn, sehingga ini juga nama khususnya bisa disebut sebagai sel kornu anterior. Anda harus bisa membedakan antara perikarion dan sel glia. Bedanya gimana? Perikarion itu contohnya apa? Seperti ini ya, anterior horn cell. Kemudian kalau pada cerebellum, sel Purkinje ya, pada cerebellum sel piramid, juga bisa sel Betz ya. Itu adalah suatu perikarion. Kemudian kalau suatu sel glia, contohnya mikroglia, oligodendroglia, astrosit, sel ependem, itu adalah sel glia. Tidak berfungsi sebagai penerus rangsang, hanya sebagai jaringan penyangga ya. Jadi bukan suatu neuron. Yang suatu neuron adalah sel piramid, sel Betz, sel tanduk depan, sel Purkinje, dan sel-sel lain yang termasuk perikarion yang sulit kita deteksi kalau kecil-kecil ya. Harus bisa membedakan. Oke. Kemudian di sekitar sel ini ada rongga putih kosong ya, itu yang disebut sebagai perineural space. Mengapa perineural space? Karena isinya suatu neuron. Kalau perivascular space isinya suatu pembuluh darah. Berarti ini adalah suatu perineural space.
Lihat ini perikardialnya bersegi-segi. Kalau pembuluh darah itu tidak bersegi-segi, biasanya bulat atau memanjang, silinder itu ya, tidak bersegi-segi seperti ini. Kalau bingung seperti ini ya, ini tidak bersegi-segi kan? Ini potongan memanjang dari pembuluh darah. Ini uang sebelah sekitarnya adalah perivascular space. Ini juga perivascular space. Ya, kalau ini perineural space. Perineural space. Oke. Ini sediaan daripada medula spinalis. Next saja. Ini juga motor end plate ya. Ini akan berakhir di permukaan daripada sabut otot bergaris. Bentukan apa? Motor end plate. Kan sudah ya. Sudah apa?